Di film ini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang mendapat julukan Danny the Dog. Dia merupakan yatim piatu yang dirawat oleh seorang rentenir kejam yang bernama Bart. Berbeda dengan anak pada umumnya, sejak kecil Bart mendidik Danny layaknya seekor anjing peliharaan. Untuk itu, Danny pun bersikap layaknya anjing yang sangat patuh pada majikannya. Sekilas, jika kita melihat tatapan Danny, kita akan mengira bahwa dirinya adalah seorang yang polos dan tak punya emosi. Namun sebenarnya, Danny seperti hewan buas yang akan menerkam siapa saja ketika Bart melepas kalung anjing yang ada di lehernya. Ketika seorang tak mampu membayar hutang, Bart akan melepas kalung Danny dan menyuruhnya untuk menghabisi mereka. Setelah mendapatkan uangnya, Bart langsung memasang kembali kalung di leher Danny, yang seketika langsung membuatnya diam dan kembali pada kepolosannya. Sesampainya di markas, layaknya seekor anjing, Danny dimasukkan ke kandang dan diberi makanan hewan. Di sana, Danny hanya ditemani sebuah samsak, sebuah boneka, dan sebuah buku gambar. Entah mengapa, Danny memiliki kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum tidur. Ia akan mengelus bonekanya dan memperhatikan gambar seorang ibu dan sebuah piano yang ada di buku gambarnya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya pun Danny lewati seperti biasanya. Ia memukuli siapa saja yang tak mau membayar hutang pada majikannya. Bahkan, seorang petinju yang berbadan besar pun tak mau melawannya. Semua itu karena makin hari, Danny semakin ditakuti karena reputasinya. Sampai di suatu hari, Bart kembali mengajak Danny ke sebuah toko perhiasan. Tujuannya tak lain adalah untuk menagih hutang pada pemiliknya. Di sana, si pemilik yang bernama Raffles terlihat begitu santai menghadapi mereka. Bahkan, ia sempat bertanya bagaimana cara Bart mengubah Danny menjadi seperti anjing. Bart lalu menjawab, untuk menciptakan seekor binatang, sejak kecil kita hanya perlu mendidik dan memperlakukannya layaknya peliharaan. Kemudian, secara tiba-tiba Raffles menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bart dan memukulinya. Ternyata alasan Raffles bisa sesantai itu adalah karena ia tahu bahwa Danny tak akan memukul selama kalung di lehernya tidak dilepaskan. Akhirnya Bart dan anak buahnya pun dipukuli sementara Danny hanya menyaksikan tanpa bereaksi. Selama kalungnya masih menempel, Danny yang dididik tanpa emosi dan kasih sayang akan terus diam apapun yang terjadi. Raffles yang merasa sudah aman langsung meninggalkan mereka untuk menemui para tamu. Yang tanpa ia sadari, tak lama setelah kepergiannya, Bart bisa melawan dan berhasil membuka kalung Danny. Setelah semuanya tumbang, Bart menegur seorang tamu yang sedari tadi terus memperhatikan Danny. Tamu yang bernama Wade itu pun menjawab bahwa dirinya hanya menikmati sebuah pertunjukan. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, Bart memarahi Danny yang tak menolongnya saat dipukuli. Menurutnya, seekor anjing saja pasti akan menolong saat majikannya dalam bahaya. Setelah puas marah-marah, Bart kembali mengajak anak buahnya untuk menagih hutang ke tempat selanjutnya, yaitu sebuah toko barang antik yang tak jauh dari markasnya. Sesampainya di sana, Bart menyuruh Danny untuk menunggunya di gudang. Ia lalu mengeluarkan sebuah lampu dan menjelaskan jika lampunya menyala, maka Danny harus segera masuk dan membantunya. Karena lampu itu merupakan tanda bahwa Bart sedang dalam bahaya. Ketika Bart terus menjelaskan, perhatian Danny malah teralihkan pada sebuah piano yang ada di gudang itu. Yang seperti kita tahu, Danny sangat tertarik pada piano yang selalu ia lihat di buku gambarnya.
Dirasa Denny sudah paham, Bart langsung menggantung lampu itu dan pergi dari sana. Yang tanpa Bart sadari, Denny malah mendekati piano lalu menekannya hingga seketika ia langsung lupa pada tugasnya. Tak lama, Denny dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang merupakan tukang reparasi piano yang bernama Sam. Sam yang sebenarnya seorang tunanetra terus mengajak berbicara yang padahal Denny sama sekali tak menjawabnya. Ketika Sam mulai memainkan piano, Denny nampak tertarik dan terus memperhatikannya. Sam lalu meminta Denny untuk membantunya memperbaiki piano itu. Meski awalnya tak merespon, namun setelah mengetahui bahwa Sam adalah seorang tunanetra, Denny pun menghampiri lalu duduk bersamanya. Kemudian, Sam menyuruh Denny untuk menekan beberapa nada sambil dirinya memperbaiki. Di saat itulah kita akan melihat Denny begitu bahagia seolah dirinya memiliki hubungan batin dengan sebuah piano. Selesai memperbaiki, Sam pun mengajak Denny untuk memainkan piano itu, yang langsung membuatnya terlena dan makin melupakan perintah majikannya. Di tengah permainan mereka, Sam berkata bahwa ia mendengar suara berdentang seperti tanda bahaya. Mendengar itu, Denny pun kembali teringat pada tugasnya dan langsung berlari untuk membantu majikannya. Namun sayangnya, ia terlambat karena Bart sudah babak belur oleh kliennya. Alhasil, setelah kembali ke markas, Bart pun kembali memarahi Denny karena ulahnya itu. Tak lama, Bart didatangi oleh Wade yang pernah bertemu dengannya di toko perhiasan. Ternyata, ia adalah pemilik sebuah pie club yang sangat tertarik pada Denny. Wade lalu mengajak Bart untuk bekerja sama, namun awalnya Bart tak menanggapinya. Akan tetapi, setelah Wade menawari bayaran yang tinggi, Bart pun setuju dengan tawaran itu. Keesokan harinya, sesampainya di Pie Club, Wade menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bayaran, para petarung harus bertarung sampai mati. Jika tidak, maka petarung itu tak akan mendapatkan bayarannya. Bart yang sudah tak sabar langsung meminta bayarannya. Namun, Wade tak mau memberikannya sebelum Denny bisa mengalahkan petarung terhebatnya, yang terkenal sangat kejam dan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Mendengar itu, Bart yang tak mau membuang waktu langsung melepas kalung Denny dan menyuruhnya untuk bertarung. Dalam perjalanan pulang, Bart yang masih bahagia langsung menawari Denny sesuatu yang diinginkannya. Denny pun menjawab bahwa dirinya menginginkan sebuah piano. Mendengar keinginan itu, Bart malah tertawa, namun Denny terus-terusan meminta sebuah piano. Bart pun mulai kesal lalu tiba-tiba karena mengira Bart sudah mati, Denny pun segera pergi menuju toko barang antik yang kemarin ia datangi. Sesampainya di sana, secara kebetulan Denny bertemu kembali dengan Sam yang langsung menyadari keberadaannya. Namun tak lama, Denny pun pingsan akibat kehilangan banyak darah karena luka tembaknya. Singkat cerita, ketika Denny sadar, ia sudah berada di rumah Sam. Bersamaan dengan itu, Sam masuk sambil membawa makanan, namun Denny malah bersembunyi di bawah kasur. Menyadari itu, Sam hanya tersenyum dan berkata dia tak akan banyak bertanya karena jika sudah siap, Denny akan memberitahu segalanya. Kembali pada Denny, ketika mendengar Sam memainkan piano, ia langsung tertarik dan secara diam-diam memperhatikannya. Namun tak lama, datanglah anak tiri Sam yang bernama Victoria yang langsung membuat Denny kembali bersembunyi. Mengetahui itu, Victoria langsung menanyakan tentang Denny kepada Sam. Sam pun menjelaskan bahwa ia tak tahu banyak tentang Denny, namun yang jelas Denny sangat suka dengan musik. Mendengar itu, Victoria pun langsung masuk ke kamar Denny dan memberinya sebuah piano kecil. Dan lagi-lagi Denny kembali bersembunyi di bawah kasurnya. Namun tak lama, di saat Sam makan malam, Denny akhirnya keluar sambil menenteng piano kecilnya. Sam lalu mengajaknya dan mulai saat itu Denny pun memulai kehidupan baru bersama keluarga barunya. Seminggu kemudian, setelah Denny kembali pulih, Sam mencoba melepas kalungnya, namun Denny langsung menolaknya. Sam pun tak memaksa lalu mengajak Denny untuk mengikuti rutinitasnya. Kemudian Denny pun diajak untuk mengantar Victoria ke sekolahnya. Setelah itu, ia diajak ke swalayan dan diajari cara belanja bahan makanan. Singkat cerita, setibanya di rumah, Denny tak sengaja menemukan foto Sam dan Victoria saat masih kecil. Sam lalu menjelaskan bahwa orang tua Victoria merupakan sahabatnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ayah Victoria meninggal saat dirinya masih di kandungan. Sam lalu menikah dengan ibunya, namun sayangnya mereka kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dan Sam kehilangan penglihatannya. Kemudian Sam bertanya pada Danny soal keluarganya. Ia menjawab bahwa dirinya tak tahu dan tak ingat sama sekali. Hari-hari selanjutnya pun Danny lewati dengan penuh kehangatan. Ia mendapatkan semua kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Bahkan, Danny sudah menganggap Sam dan Victoria sebagai keluarganya. Di suatu malam, setelah dirasa hubungan mereka semakin dekat, Victoria memberanikan diri untuk melepaskan kalung di leher Danny. Ia berkata jika Danny ingin menjadi seseorang yang baru, maka dirinya harus melepaskan kalung itu dan semua masa lalunya. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Danny pun membiarkan Victoria melepaskan kalung itu. Dan mulai saat itu, Danny pun menjadi seseorang yang baru yang sudah meninggalkan semua masa lalunya. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk memperbaiki sebuah piano. Di sela kerjanya itu, Sam mengatakan bahwa setelah Victoria lulus, Sam akan membawanya kembali ke rumahnya di New York. Ia dan Victoria yang sudah menganggap Danny sebagai keluarga berharap Danny mau ikut bersama mereka. Mendengar itu, dengan bahagia Danny pun langsung menyetujuinya. Setelah selesai, Sam memberi Danny uang bagian dari hasil kerjanya. Ia mengatakan uang itu bisa Danny gunakan untuk membeli apapun yang ia mau. Danny segera pergi ke supermarket dan membeli beberapa barang yang akan ia berikan pada Sam dan Victoria. Namun sayangnya, ketika akan pulang, secara tak sengaja ia bertemu dengan anak buah Bart. Dia mengatakan bahwa Bart masih hidup dan terus mencari Danny kemana-mana. Untuk itu, Danny harus pulang dan ikut kembali bersama Bart. Mendengar itu, Danny menolaknya karena dirinya sudah mempunyai keluarga baru. Namun, dia langsung mengancam jika tak mau ikut, maka Bart akan mengirim orang untuk menghabisi keluarga barunya. Mendengar itu, Danny pun dengan terpaksa kembali pada majikannya. Singkat cerita, setibanya di markas, Bart langsung menyambut Danny seolah dia merindukannya. Namun, Danny tak membalasnya, melainkan ia menanyakan soal ibu kandungnya. Mendengar itu, Bart malah menjawab seenaknya yang menunjukkan bahwa dirinya sedang menutupi sebuah rahasia. Ia malah mengambil foto di meja kerjanya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pertanyaan Danny. Setelah itu, ia menyuruh Danny untuk melupakan semua masa lalunya. Singkat cerita, Bart kembali mengajak Danny untuk bertarung di Fight Club milik Wade. Meski terpaksa, Danny tetap ikut karena tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga barunya. Ketika pertarungan akan dimulai, Danny terus berkata bahwa dirinya tak mau menyakiti orang lain lagi. Mendengar itu, Bart yang kesal pun langsung mendorong Danny, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Akibat semua itu, Bart langsung memukuli Danny dan kembali memasukkannya ke dalam kandang. Malam harinya, secara diam-diam Danny ke meja kerja Bart untuk mencari tahu kembali soal ibunya. Di sana, ia menemukan fotonya sewaktu kecil yang sedang bersama ibunya di depan sebuah piano.
Sadar bahwa Bart tahu soal ibunya, Danny langsung memaksanya untuk memberitahu semua tentang ibunya. Namun, Bart kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ibu Danny adalah seorang pelacur yang punya hubungan dekat dengan Bart, sehingga ketika ia meninggal, Bart memutuskan untuk mengurus anaknya yang tak lain adalah Danny. Keesokan harinya, seperti biasa, Bart kembali mengajak Danny untuk menagih hutang. Dalam perjalanannya, Bart berbicara soal pengertian keluarga menurut pendapatnya. Ia mengatakan bahwa sebuah keluarga harus tetap bersama apapun yang terjadi. Mendengar itu, Danny pun sadar bahwa dirinya sudah punya keluarga baru, yaitu Sam dan Victoria. Akhirnya, ia pun berontak agar bisa kabur dari mobil itu. Singkat cerita, Danny pun akhirnya sampai di rumah Sam dan Victoria. Ia langsung menyerahkan foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Mendengar itu, Victoria tak percaya karena menurutnya jika dilihat dari foto, ibunya tak seperti pelacur melainkan seperti seorang pianis. Mendengar itu, Sam langsung menyuruh Victoria untuk menyebutkan semua hal yang ada dalam foto itu. Setelah mengetahui semuanya, Sam seolah mendapat petunjuk tentang sebuah tempat yang memiliki ciri-ciri seperti foto itu. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny ke sebuah akademi piano yang menurut Sam sama dengan yang ada di foto itu. Di sana, mereka akhirnya mendapat informasi tentang ibu Danny yang ternyata merupakan pianis hebat yang pernah mengajar di tempat itu. Namun sayangnya, karena permasalahan ekonomi, ibu Danny tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali ke tempat itu. Jika kita pahami, bisa jadi masalah ekonomi yang menimpa ibu Danny adalah akibat terlilit hutang. Kembali pada cerita, setelah mendapat semua informasi tentang ibunya, Danny diberi sebuah foto yang tak lain adalah foto ibunya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Victoria yang melihat foto itu langsung mengetahui not lagu yang dimainkan ibu Danny dalam foto itu. Ia lalu memainkan not itu yang seketika langsung membuat Danny mengingat masa lalunya. Akhirnya, Danny pun sadar bahwa orang yang sudah membunuh ibunya adalah Bart. Setelah semuanya terungkap, Danny segera mengajak Sam dan Victoria untuk berkemas dan pergi dari sana. Karena bisa dipastikan tempat itu sudah tak aman lagi untuk mereka. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Bart dan pasukannya sudah sampai di tempat itu. Akhirnya seperti yang pernah ibunya lakukan, Danny langsung menyembunyikan Sam dan Victoria di dalam sebuah lemari yang ada di sana. Setelah bertemu dengan Danny, Bart langsung memarahinya habis-habisan. Namun, karena Bart masih ingin memanfaatkannya, ia langsung merayunya dan meminta Danny untuk kembali memakai kalungnya. Ketika kalung itu akan dipasangkan, Danny menahannya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki keluarga baru. Lalu setelah itu, Danny pun langsung menghajarnya. Karena tak mau Danny kembali menjadi seorang pembunuh, Sam langsung menghajar Bart dengan sebuah pot bunga.
Seperti yang ia katakan tadi, jika Danny membunuhnya, itu artinya tak ada bedanya Danny dengan mereka. Setelah semuanya berakhir, Danny dan Sam menghadiri sebuah acara musik yang menampilkan seorang pianis muda yang tak lain adalah Victoria. Ia lalu memainkan sebuah musik yang pernah dimainkan oleh ibu Danny yang langsung membuat Danny menitikkan air mata. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Kisah dibuka dengan suasana tegang di sebuah sekolah yang didatangi sekelompok teroris yang dipimpin oleh David Wang, seorang mantan ahli bom dari militer yang dipecat dari kesatuannya. Tanpa banyak bicara, semua murid disandra di dalam bis termasuk seorang guru wanita. Tak lama, tim penjinak bom yang dipimpin oleh Letnan Kit Lee datang. Ketegangan pun semakin meningkat karena ternyata istri dan anaknya Kit Lee juga disandra dalam bis itu. Dan guru wanita yang tadi ditangkap ternyata adalah istrinya. Saat Kit dan timnya bergerak, salah satu anggotanya tak sengaja menginjak ranjau yang membuatnya tewas di tempat. Kit lalu mencoba menjinakkan bom yang dipasang di bis itu. Masalahnya, bom itu memiliki dua kabel pemicu berbeda yang jika salah pilih sedikit saja, maka bis itu akan meledak. Di tengah konsentrasinya, Kit menerima telepon dari David yang mengaku sebagai dalang dari penyanderaan itu. Kit lalu memohon agar David menghentikan aksinya, namun David hanya berkata bahwa seorang lelaki harus bergantung pada dirinya sendiri. Lalu ia menutup telepon itu dan pergi begitu saja. Karena waktu hampir habis, Kit akhirnya memutuskan untuk memotong kabel berwarna merah. Ia sempat merasa lega ketika melihat istri dan anaknya yang dirasa sudah aman. Namun, semua itu hanya sekejap saja karena bom tetap meledak dan menghancurkan bis itu. Akibat dari kejadian ini, Kit depresi dan memutuskan untuk mundur dari jabatannya lalu menghilang tanpa jejak. 2 tahun kemudian, cerita beralih pada Helen, seorang reporter televisi yang fokus pada berita dunia selebriti. Kali ini, ia ditugaskan meliput bintang aksi yang sedang naik daun bernama Frankie. Orang-orang percaya bahwa Frankie selalu melakukan adegan berbahayanya tanpa menggunakan stuntman. Namun nyatanya, Frankie selalu menggunakan stuntman dalam aksinya dan stuntman-nya itu tak lain adalah Kit. Kecurigaan Helen pun akhirnya terbukti. Ia berhasil merekam dengan jelas saat Frankie digantikan perannya oleh Kit. Dengan bukti itu, ia pun berencana akan mengungkap semuanya di acara ulang tahun TV-nya. Sampai waktunya tiba nanti, ia akan terus mengikuti semua aktivitas Frankie. Singkat cerita, saat Helen dan kameramennya sedang merekam secara diam-diam, mereka tertangkap basah oleh Kit yang berjaga. Terjadilah adu mulut yang membuat Kit mengambil rekaman itu secara paksa. Kit lalu memperingatkan akan ada anjing yang mengejar mereka. Helen mengira Kit hanya mengancam, hingga akhirnya 3 ekor anjing datang dan langsung mengejar mereka. Tak lama setelah itu, Charlie, manajer Frankie, memberi kabar bahwa Frankie diundang sebagai tamu dalam sebuah acara pameran permata. Hingga acaranya nanti, Kit akan ditugaskan untuk menjaga Frankie. Di tempat lain, Kong, salah satu anak buah David, menunjukkan kekaguman obsesifnya pada Frankie. Ia ingin sekali bertarung dengannya akibat terlalu sering menonton film laga yang diperankan oleh Frankie. Sementara itu, bersama anak buahnya, David mempersiapkan sebuah rencana besar untuk merampok pameran permata. Dan di antara anak buahnya itu, ada seorang wanita cantik namun berbahaya bernama Vi.
Keesokan harinya di hotel tempat berlangsungnya pameran, manajer hotel memberikan arahan kepada para staf resepsionis. Dua di antara mereka bernama Joyce dan Fay, anak buah David, yang ternyata sudah ditugaskan menyusup sebagai resepsionis demi memuluskan rencananya. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Chow datang ke hotel itu untuk menemui Joyce. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Mereka lalu terlibat dalam pertengkaran kecil. Joyce sebenarnya tak ingin jika Chow bekerja sebagai polisi. Chow lalu menjelaskan sambil mengajaknya pulang, namun Joyce menolak dan pergi bersama Fay. Lalu tanpa sengaja mereka berdua bertemu dengan David. Joyce yang masih marah pada Chow akhirnya memilih untuk pergi bersama David dan juga Fay. Setelah Joyce turun dari mobil, Fay memberitahu David bahwa Frankie, sang aktor terkenal, juga akan hadir di acara pameran itu. Scene beralih ke lokasi syuting film terbaru Frankie. Di sana sutradara tampak kesal karena Frankie berbicara seenaknya saat berakting. Frankie lalu diminta untuk mengisi ulang suaranya untuk adegan itu. Namun di tengah sesi dubbing, seekor kecoa merayap di tangannya yang membuat Frankie terkejut dan berteriak. Yang secara kebetulan teriakannya itu malah cocok dengan yang diinginkan oleh sutradara. Meski rekamannya berhasil, Frankie tetap kesal dengan studionya yang kotor sehingga ia memutuskan pergi ke toilet. Di toilet, Kong tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di sebelah Frankie. Dalam hati, ia berniat menghabisinya, namun ia batalkan karena Kit muncul dan mengajak Frankie untuk pergi. Kong lalu keluar dari toilet dan menaruh sebuah ranjau tak jauh dari pintu keluar toilet. Dan sesuai dengan harapannya, ketika Frankie keluar, ia menginjak ranjau itu. Kit yang melihatnya langsung menyuruh Frankie diam di tempat. Lalu setelah itu, singkat cerita, hari pameran permata pun tiba. Helen bersama asistennya juga terlihat sudah berada di sana. Tak lama, Kit datang mengantar Frankie, ayahnya dan juga Charlie. Kit lalu memperingatkan Frankie untuk selalu waspada karena Helen akan terus mengawasinya, kemudian mereka pun berpisah. Beralih pada Kit, di sebuah lampu merah, ia bertemu dengan David secara tak sengaja. Saat itu, Kit mendengar pembicaraan David di telepon soal rencana perampokannya di pameran permata. Tak hanya itu, ia juga mendengar sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh orang yang sudah menghabisi istri dan anaknya. David mengatakan, seorang lelaki harus mengandalkan dirinya sendiri. Meski belum mengetahui wajah David, Kit yakin dialah pelakunya. Untuk itu, ia langsung putar balik dan mengejarnya, hingga sampai kembali di lobi hotel. Kit langsung melapor ke manajer hotel dan mengatakan bahwa ada kelompok teroris yang menyelinap di acara itu. Namun, manajer tak percaya begitu saja dan malah menyuruh Kit untuk pergi. Di area lain, Frankie bertemu dengan Fay dan mulai menggodanya yang tentu saja Fay juga meresponnya. Yang tanpa mereka sadari, Helen dan asistennya sedang merekam kegiatan mereka. Singkat cerita, pameran permata pun dimulai. David segera memerintahkan Fay untuk memulai aksinya. Tak lama, dua mobil anak buah David tiba di hotel. Mereka segera menguasai ruangan CCTV dan meratakan semua penjaga.
換翻。唔該你等，放得。Melihat Frankie kabur, Rabbit dan Kong mengejarnya. Frankie lalu bersembunyi di ruang CCTV dan tak sengaja bertemu dengan Vi. Frankie lalu menceritakan semuanya seolah ia akan melindungi Vi dari para teroris. Nyatanya pada saat itu Vi lah yang berusaha untuk menghabisi Frankie meskipun gagal terus. Dan saat Vi berpura-pura disandra oleh Kong, Frankie malah meninggalkannya. Melihat itu mereka pun menyimpulkan bahwa Frankie hanyalah seorang pengecut. Sementara itu, Kit mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan mengamankan hotel permata yang ia curigai sudah dikuasai oleh para teroris. Namun karena tak punya bukti, para polisi tak bisa melakukannya hingga akhirnya Chow, kekasih Joyce, mendengarnya. Tanpa pikir panjang, ia pun bersedia mengecek hotel itu bersama Kit. Kembali ke hotel, Rabbit dan anak buahnya sudah menguasai ruangan pameran, yang langsung membuat seisi ruangan menjadi kacau. Ketika Rabbit menghabisi penyelenggara pameran, Helen secara diam-diam merekam kejadian itu. Sementara itu, Kong yang berhasil menangkap Frankie langsung memukulinya tanpa ampun. Ia sangat kecewa karena idolanya ternyata tak sejago di filmnya. Tak lama kemudian, Kit dan Chow tiba di hotel. Mereka sempat dicegat para penjaga karena tak memiliki undangan resmi. Namun, Chow langsung menunjukkan identitas polisinya. Saat Kit melihat bayangan tubuh para penjaga yang sudah tewas, ia langsung menyadari situasinya tak normal. Tanpa ragu, ia pun menyerang para penjaga yang sebenarnya memanglah teroris. Di dalam lift, setelah dirasa aman, Chow memberikan pager miliknya kepada Kit untuk digunakan berkomunikasi dengan Joyce karena Chow khawatir ia tak akan selamat. Di lantai atas, anak buah David sudah bersiap untuk menyergap Kit dan Chow. Akan tetapi, Kit dan Chow muncul di pintu lift yang lain. Di saat bersamaan, ayah Frankie berhasil menangkap seorang ahli IT dari kelompok teroris.
David yang melihat itu langsung berpura-pura menangkap Rabbit. Sehingga si ahli IT dilepaskan dan semua anak buah Rabbit memberikan senjatanya. Ketika para teroris dianggap sudah kalah, David berkata pada Joyce bahwa seorang lelaki harus mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar kalimat itu, Kit pun sadar bahwa Davidlah orang yang selama ini ia cari. Akhirnya, David lalu menangkap Joyce dan memerintahkan anak buahnya memburu Helen dan mengambil rekamannya. Di luar hotel, pasukan polisi akhirnya tiba dan bersiap untuk masuk. Akan tetapi, gedung itu sudah dipasangi perangkap yang membuat banyak polisi berjatuhan. Berpindah pada Helen di sebuah ruangan, dia berusaha menyembunyikan kaset rekamannya. Kemudian, Rabbit bersama anak buahnya terlihat mencari Helen hingga ke toilet. Di sana, Helen mencoba bersembunyi dengan berkamuflase. Rabbit menatap kaca seolah tak melihatnya yang membuat Helen merasa aman. Namun, ketika Helen akan pergi, Rabbit menyekapnya bersama ratusan ular. Rabbit berkata, ia akan kembali lagi mengambil rekaman itu jika Helen sudah mati. Di tengah keputusasaannya, Kit muncul dari langit-langit bersama Frankie dan ayahnya. Helen pun berhasil diselamatkan, tetapi Frankie malah terjatuh dan digigit seekor reptil. Setelah kejadian itu, Frankie terus merengek pada Kit dan ayahnya. Sementara Helen, ia tiba-tiba pingsan akibat gigitan ular di pahanya. Melihat itu, Kit segera melakukan pertolongan dengan mengeluarkan racun menggunakan pisau belatinya. Menjadikan pisau belatinya sangat beracun dan berbahaya. Ayah Frankie yang melihatnya sempat menyarankan untuk meninggalkan Helen saja. Tetapi Kit menolaknya dan tak ingin meninggalkan Helen seperti yang ia lakukan pada istri dan anaknya. Akhirnya mereka berempat pun berpisah. Di ruang pameran, Joyce terlihat merawat Chow yang tertembak. Tak lama, pager milik Joyce berbunyi berisi pesan dari Kit yang memberitahu bahwa dia masih hidup. Sementara asisten Helen, ia dijadikan sandera oleh David untuk mengancam para polisi. David menyuruh kepolisian untuk mengirimkan helikopter secepatnya. Jika tidak, ia akan melempar satu persatu sandera setiap 5 menit sekali. Sebagai buktinya, satu orang sandera dilempar tanpa belas kasihan. Sementara itu, Frankie dan ayahnya masih berusaha mencari jalan keluar. Namun apesnya mereka bertemu dengan penjaga yang hampir saja menangkap Frankie. Untungnya ayah Frankie berhasil melumpuhkan si penjaga dan merebut senjatanya. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba rentetan peluru dari Kong dan anak buahnya hampir saja mengenai tubuh Frankie. Melihat hal itu, Fai langsung memarahi Kong yang dianggap bertindak gegabah. Mendengar itu, Kong tak terima dan langsung menghajarnya. Melihat Fai terdesak, Frankie dan ayahnya langsung membantu melumpuhkan Kong dan mengikatnya. Namun baru saja selesai mengikat Kong, Fai justru menodongkan senjata itu ke arah Frankie. Akhirnya meski harus diberitahu dulu oleh ayahnya, Frankie sadar bahwa Fai adalah anggota kelompok teroris. Mereka akhirnya terpojok setelah Fai melepaskan ikatan Kong. Kong langsung memberikan kostum khas milik Frankie dan menantangnya untuk bertarung. Sementara di ruang medis, Kit baru saja selesai mengobati Helen.
Kit lalu menanyakan soal kaset rekaman yang bisa dijadikan barang bukti. Ia berjanji setelah mengambil kaset itu, ia akan kembali untuk menyelamatkannya. Sementara itu di ruang pameran, ahli IT dari kelompok David berhasil membuka kotak permata. Beralih kembali pada Kit, ia berhasil menemukan ruangan tempat disembunyikannya kaset itu. Namun karena banyaknya penjaga, Kit harus menyamar untuk masuk ke sana. Sayangnya penyamarannya terbongkar dan ia pun harus bertarung. Setelah Rabbit tewas, Kit mengambil kasetnya, namun tiba-tiba Kong dan anak buahnya langsung menembaki dan melemparinya dengan granat. Kit pun terpaksa melompat dari atas, yang untungnya ia berhasil ditangkap oleh tim penyelamat. Di hadapan kepala polisi, Kit pun menjelaskan semua yang terjadi di dalam gedung. Sebagai bukti, ia menyerahkan kaset yang berisi rekaman kejahatan mereka. Di atas, saat mengetahui Rabbit tewas, David murka dan mengancam Frankie memberitahu keberadaan Kit. Charlie, manajer Frankie, berusaha menyelamatkannya, namun ia malah diseret dan dijatuhkan dari ruang pameran ke bawah. Di ruang medis, Helen ditemukan oleh seorang penjaga yang mengancam akan menembaknya. Dengan sedikit tipu daya, ia berhasil melumpuhkan si penjaga lalu kabur dari sana. Di ruang pameran, Joyce secara diam-diam mengirim pesan peringatan kepada Kit. Namun sayang, Fai mengetahuinya dan langsung melemparkan pager itu yang tak disangka mendarat tepat di hadapan Helen yang langsung mengambilnya. Di bawah, Kit memohon kepada kepala polisi agar diizinkan naik ke atas. Namun, karena si kepala menolak, Kit pun menyandranya dan merampas helikopter yang ada di sana. Ia pun akhirnya terbang menggunakannya dengan kemampuan yang ala kadarnya. Sesampainya di atas, pasukan David yang sudah bersiap langsung menembakinya. Frankie dan yang lainnya memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur.
Akan tetapi langkah mereka terhenti ketika Fai dan Kong menghadang. Di sisi lain, Kit berusaha mencari Helen yang akhirnya ditemukan sedang disandra oleh David. Tak hanya itu, David sudah memasangkan bom di tubuh Helen. Melihat situasi itu, Kit langsung melemparkan pisau belatinya yang sudah dilumuri bisa ular. Meski David berhasil kabur, namun dadanya sudah tertusuk oleh belatinya yang beracun. Akhirnya Kit segera menghampiri Helen dan berusaha menjinakkan bom di tubuhnya. Sementara itu, Fai mengancam Frankie dan yang lain dengan menodongkan pistolnya. Untungnya Joyce langsung melumpuhkan Fai dengan menekan lukanya yang membuat pistolnya terjatuh hingga Chow bisa merebutnya dan menembaknya. Melihat itu, Kong marah dan langsung menghajar Chow dan juga ayah Frankie. Melihat ayahnya terus-terusan dipukuli, Frankie marah yang membuat kemampuan kungfunya kembali dan langsung menghajar Kong. David yang terluka berpura-pura menjadi sandera lalu ikut dievakuasi tanpa dicurigai. Di atap, Kit masih fokus menjinakkan bom yang dipasang di tubuh Helen. Pola kabel pada bom itu mengingatkannya pada tragedi yang menewaskan istri dan anaknya 2 tahun lalu. Saat ia ragu, telepon di samping Helen tiba-tiba berdering. David menelponnya sambil mengejek dan mengatakan bahwa Kit akan gagal lagi seperti dulu. Namun kali ini, Kit mengatakan ia tak akan gagal lagi, karena ia menemukan kawat kecil yang tersembunyi di balik kabel merah dan biru. Ia pun menyadari kesalahan fatalnya 2 tahun lalu, yaitu kabel merah ataupun biru yang dipotong, bom itu akan tetap meledak. Namun, jika yang dipotong adalah kawat tembaga kecil, maka bomnya tak akan meledak. Tanpa ragu, Kit pun memotong kawatnya yang membuat bom itu berhenti dan Helen pun selamat. Mengetahui keberhasilan Kit, David kembali mengejek dan mengatakan bahwa ia berhasil kabur dan akan kembali melakukan aksinya yang lebih hebat lagi. Mendengar itu, Kit dengan santai mengatakan bahwa semua itu tak akan pernah terjadi, karena David sebentar lagi akan mati, karena bisa dari pisau belatinya sudah menyebar ke seluruh tubuh David. Dan benar saja, David pun merasakan efek racunnya yang membuat ia terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Ironisnya, orang-orang sekitar yang melihat David malah menjarah barang-barangnya dan membiarkannya mati begitu saja. Kembali ke hotel, di depan para wartawan, Frankie mengatakan bahwa ia akan memfilmkan kejadian yang ia alami di pameran itu. Ia juga berniat untuk menceritakan kehebatan asistennya yang tak lain adalah Kit. Namun, Kit yang mengetahuinya langsung memberi isyarat agar Frankie tak menceritakannya. Kemudian,
Kit dan Helen pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Lalu film ini pun tamat. Di awal film, seorang konglomerat Jepang bernama Sukamoto sedang bersenang-senang dengan dua orang wanita. Di luar ruangannya, penjagaan begitu ketat, mulai dari CCTV hingga para penjaga yang terus berpatroli. Namun di tengah kesenangannya itu, listrik tiba-tiba mati yang membuat ia panik dan menghubungi semua anak buahnya. Di saat itulah sang malaikat pembunuh datang lalu menghabisi semua penjaga. Ketika semua penjaga tak bisa dihubungi, Sukamoto semakin panik, lalu tiba-tiba sang malaikat pembunuh sudah berdiri di hadapannya. Sukamoto lalu mengancam jika malaikat pembunuh berani menghabisinya, maka ia akan diburu oleh para pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Seolah tak peduli dengan ancaman itu, sang malaikat pembunuh tetap menghabisinya. Keesokan harinya di sebuah swalayan, seorang bernama Fu sibuk menghitung belanjaan yang masih kurang kembaliannya. Meski hanya 5 sen saja, Fu terus memintanya hingga si kasir kesal dan memberikannya. Sayangnya karena saku celananya yang robek, uang 5 sen itu pun terjatuh. Fu tak mau tinggal diam dan langsung mengejarnya. Fu tinggal di sebuah rusun dan sekamar dengan beberapa orang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran amatir. Meski Fu adalah mantan seorang tentara, ia selalu diremehkan karena dianggap tak becus menyelesaikan misinya. Pasalnya, Fu memiliki prinsip bahwa ia tak akan menghabisi wanita, anak-anak, dan juga orang yang tak bersalah. Di sana, sang senior yang bernama Kau mengatakan bahwa di markas Sukamoto ada pekerjaan untuk mereka yang hadiahnya 100 juta dolar. Mendengar itu, Fu tertarik, namun lagi-lagi Kau menyepelekannya dan mengatakan jika Fu datang ke sana, ia lebih baik mengemis daripada mengambil pekerjaan itu. Sementara itu, di markas Sukamoto, cucunya yang bernama Eiji duduk dan terdiam di altar kematian kakeknya. Tak lama datanglah ayahnya yang bernama Sasaki yang langsung menyuruhnya pergi dari sana. Namun Eiji langsung menyebut ayahnya pecundang karena ia sama sekali tak berencana untuk balas dendam. Dengan tegas, Eiji mengatakan bahwa dialah yang akan meneruskan perusahaan kakeknya. Sebagai bukti, Eiji memakan abu mendiang kakeknya yang menjadi tanda bahwa keberanian sang kakek terlahir kembali di dalam dirinya. Keesokan harinya, melalui kamera tersembunyi, para polisi yang dipimpin oleh Detektif Chan melakukan pengawasan aktivitas di markas Sukamoto. Markas itu didatangi oleh para agen pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Tujuan mereka tak lain adalah mendapatkan hadiah 100 juta dolar jika berhasil menghabisi pelaku yang sudah menghabisi Sukamoto. Beralih pada Fu, ia yang baru saja sampai di markas Sukamoto tidak diizinkan masuk oleh para penjaga karena pakaiannya yang kurang meyakinkan. Muncullah seorang penipu handal bernama Lo yang mengaku sebagai agen dari Fu. Dan mulai saat itu, Fu menjadi pembunuh bayaran dari agensi milik Lo. Kemudian Lo mengajaknya masuk untuk melakukan pendaftaran. Di sana, setiap agensi diwajibkan melakukan deposit terlebih dahulu sebesar 5 juta dolar. Singkat cerita, pertemuan itu pun dimulai. Seorang bernama Martin, sang pengelola dana pembalasan, memimpin rapat itu. Di sana, Martin menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Sukamoto menyiapkan uang 100 juta dolar untuk memburu orang yang menghabisinya.
Rinciannya 50 juta dolar untuk pelaku dan 50 juta dolar lagi untuk agensi yang mempekerjakannya. Jika salah satu dari mereka mati atau hilang dan hanya bisa menangkap atau menghabisi pelakunya saja, maka hadiahnya akan menjadi 100 juta. Nantinya uang hadiah ini akan secara otomatis ditransferkan ke rekening deposit milik agensi yang memenangkan sayembara ini. Siapa cepat, dialah yang dapat. Begitu sistemnya. Tak lama, Detektif Chan dan anak buahnya masuk ke ruangan rapat dan melakukan pemeriksaan. Namun, karena tak ada bukti kejahatan yang ditemukan, ia pun meninggalkan ruangan itu sambil terus mengawasi sayembaranya. Ketika Lo dan Fu hendak pulang, mereka tak sengaja berpapasan dengan Eiji dan anak buahnya. Martin lalu menjelaskan bahwa meski ia cucunya, Eiji juga ikut dalam sayembara itu. Singkat cerita, Martin mendatangi Eiji di markasnya. Ia menawarkan sebuah informasi yang berkaitan dengan kematian kakeknya yang tentu saja informasi itu ada harganya. Setelah Eiji memberinya cek senilai 10 juta dolar, Martin pun memberitahu bahwa di dalam perut Sukamoto ditemukan catatan militer Jepang dari Perang Dunia Kedua. Namun, ia membutuhkan waktu untuk menganalisa catatan itu dan hasilnya akan diberikan setelah uangnya dicairkan. Beralih pada Fu dan Lo di sebuah restoran, mereka membicarakan soal pembagian hasil dari hadiah 100 juta dolar itu. Meski hadiahnya belum mereka dapatkan, Lo sebagai agennya meminta bagian lebih dari 80%. Saat Fu protes, ia malah menyuruh Fu menunjukkan keahliannya dengan mengalahkan 4 orang kurang dari 30 detik. Setelah yakin dengan kemampuan Fu, Lo mengajaknya ke sebuah swalayan untuk membeli beberapa pakaian. Tentu saja hal ini dilakukan agar penampilan Fu semakin meyakinkan. Selesai belanja, Lo mengajaknya berpisah sambil memberikan pager lalu berjanji akan menghubunginya kembali. Keesokan harinya, Fu dan Lo bertemu kembali di sebuah restoran. Lo lalu menyuruh Fu makan duluan karena ia ingin menemui beberapa lansia untuk menanyakan seseorang bernama Leng. Saat kembali, Lo terkejut karena Fu sudah makan begitu banyak. Tak mau ambil pusing, ia lalu menelpon seseorang untuk meminta pekerjaan. Kemudian, ia diberi tawaran untuk menghabisi seseorang dengan imbalan 50.000 dolar. Meski harus bersaing dengan pembunuh bayaran yang lain, Lo tanpa ragu menerima tawaran itu. Singkat cerita, sesampainya di TKP, Lo menyuruh Fu untuk bersantai dulu sementara dirinya akan mencari informasi soal targetnya. Fu lalu mendekati seorang anak dan membantunya mendapatkan banyak hadiah. Tak lama, Lo datang kembali dan memberitahu targetnya. Ternyata targetnya adalah ayah dari anak yang baru saja dibantu oleh Fu. Meski Fu enggan melakukannya, Lo terus memaksa yang membuat Fu akhirnya mendekati targetnya. Namun, baru saja Fu mengurungkan niatnya, ia melihat teman-teman sekamarnya datang untuk menghabisi si target. Akhirnya, Fu berbalik melindungi si target dan menghajar teman-temannya. Di kantor kepolisian, Fu dan Lo diinterogasi oleh anak buah Detektif Chan. Namun dengan keahlian menipunya, Lo dapat menjawab semua pertanyaan dengan meyakinkan. Tak lama datanglah Kiki, anaknya Lo, bersama pacarnya yang bernama David untuk membebaskan ayahnya dan juga Fu. Meski ayahnya seorang penipu, Kiki berprofesi sebagai seorang pengacara. Setelah mereka dibebaskan, Detektif Chan menghampiri sambil menatap mereka tanpa berbicara.
Di depan kantor polisi, Fu didatangi targetnya yang tadi diselamatkan. Ia lalu memberinya uang sebagai terima kasih karena Fu sudah menyelamatkannya. Namun, Lo dengan cepat merebut uang itu dan hanya memberi sedikit saja untuk Fu. Di perjalanan pulang, Lo meminta Fu untuk menyerahkan pagernya. Di sini Lo langsung menurunkan Fu dengan niat untuk meninggalkannya dan tak akan menghubunginya lagi. Di sepanjang jalan, Kiki terus-terusan memarahi ayahnya yang selalu berurusan dengan polisi. Di sini Kiki pun mengatakan alasannya mengambil jurusan hukum tak lain adalah karena kelakuan ayahnya. Pusing terus-terusan dimarahi, Lo pun akhirnya meminta untuk diturunkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Lo terkejut karena Fu sudah ada di sana. Dia membawa semua barang-barangnya dan mengatakan akan tinggal bersama Lo. Meski keberatan, Lo pada akhirnya mengizinkan Fu untuk tinggal bersamanya. Sebagai kamar tidurnya, Lo menyuruh Fu menempati kamar Kiki yang sering kosong karena Kiki tidur di asrama. Beralih ke kantor polisi, Detektif Chan mengecek anak buahnya yang sedang memindai hasil CCTV untuk menemukan identitas malaikat pembunuh. Melihat progresnya yang masih lama, ia menyuruh semua anak buahnya untuk lebih fokus mengawasi gerak-gerik Eiji saja. Malam harinya, Kiki terkejut melihat Fu yang berada di kamarnya. Fu langsung menjelaskan semuanya yang membuat Kiki tak jadi marah kepadanya. Kemudian Kiki yang akan mengambil barang-barangnya langsung menyuruh Fu untuk membantunya. Selesai mengangkut barang-barangnya, Kiki mengajak Fu untuk berbicara empat mata. Sesampainya di sebuah tempat ice skating, Kiki meminta Fu untuk mengawasi ayahnya dan melaporkan semua kegiatannya kepadanya. Singkat cerita, Lu dan Fu datang menemui Martin untuk membeli sebuah informasi seharga $200.000. Setelah memberikan uangnya, Martin pun memberitahu mereka soal temuan catatan di perut Tsukamoto seperti yang ia katakan pada Eiji. Merasa informasinya terlalu mahal, Lo protes yang membuat Martin memberikan info tambahan tentang malaikat pembunuh, yang dalam 4 tahun terakhir ini sudah menghabisi 17 ketua mafia tanpa imbalan sepeser pun. Sebelum berpisah, Fu menanyakan siapa orang pertama yang membeli informasi itu. Setelah mengetahuinya, Fu dan Lo pun sepakat bahwa mulai saat itu mereka harus mengikuti kemanapun Eiji pergi. Keesokan harinya, Eiji mendapatkan info dari Martin tentang pemilik catatan perang yang ditemukan di perut Tsukamoto. Tak mau buang waktu, Eiji langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan orang itu yang kemungkinan besar dialah yang sudah membayar malaikat pembunuh untuk menghabisi kakeknya. Ternyata pemilik catatan ini tak lain adalah Leung yang kemarin sempat dicari oleh Lo. Sesampainya di lokasi, Eiji langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Leung hidup-hidup. Ketika anak buah Eiji menggeledah rumah Leung, tanpa sepengetahuan mereka, Fu dan Lo mengikuti dari belakang. Di saat anak buah Eiji masih menggeledah, seorang pastor datang sambil menenteng granat di tangannya. Ternyata dia juga seorang pembunuh bayaran yang mengincar Leung seperti mereka. Ketika mereka saling mengancam, paman Leung tiba-tiba muncul, lalu terjadilah Melihat Fu yang mulai terdesak, Lo berencana kabur sambil terus menggendong paman Leung. Namun sayangnya, Eiji dan anak buahnya sudah mengepung mereka.
Di saat itulah secara tiba-tiba Paman Leng tewas akibat serangan jantung. Kesal akan hal itu, Eiji pun langsung menembaki mayat Paman Leng. Si Jangkung, tangan kanan Eiji, mengusulkan untuk menghabisi Fu dan juga Lo, namun ditolak karena menurut Eiji mereka bukanlah orang penting. Setelah kematian Paman Leng, hadiah untuk si malaikat pembunuh pun menjadi 100 juta. Malam harinya setelah Fu mendesak, Lo akhirnya menceritakan semua yang ia ketahui tentang Paman Leng dan malaikat pembunuh, yang ternyata ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain. Beberapa waktu yang lalu, Lo membaca sebuah iklan yang mencari pembunuh bayaran. Lo yang sebenarnya hanya seorang penipu mengambil tawaran itu hanya untuk mengambil uangnya saja. Ketika bertemu dengan kliennya, ternyata dia adalah Paman Leng yang diincar oleh Eiji. Di sini sambil menangis, Paman Leng menceritakan bahwa ia memiliki dendam pada seorang veteran Jepang yang menghabisi keluarganya. Orang itu tak lain adalah Sukamoto yang sudah dihabisi oleh malaikat pembunuh. Mendengar kisah itu, Lo mengurungkan niatnya untuk menipu Paman Leng. Namun, Paman Leng tetap memaksa dan mengatakan akan memberi $200.000 jika Lo berhasil menghabisi Sukamoto. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Lo mengatakan jika Paman Leng melihat berita kematian Sukamoto, maka transferkanlah uang itu. Dan secara kebetulan beberapa hari setelah pertemuannya dengan Paman Leng, Sukamoto benar-benar tewas, namun pelakunya bukan Lo. Pelakunya tak lain adalah malaikat pembunuh yang asli, namun bagi Paman Leng, Lo lah yang sudah melakukannya dan ia pun mentransferkan uang itu pada Lo. Dan alasannya mengikuti sayembara Sukamoto tak lain adalah untuk memastikan orang-orang tak mengetahui identitasnya. Namun sayangnya setelah kematian Paman Leng, Lo tak berharap banyak karena cepat atau lambat identitasnya pasti akan terbongkar. Tak lama Kiki yang akan pindah datang bersama David untuk mengambil sisa barang yang masih tertinggal. Tak hanya itu, kedatangan mereka juga untuk mengundang Lo ke acara ulang tahun ayah David sekaligus merayakan Kiki yang resmi menjadi pengacara. Keesokan harinya di markas Eiji dengan bantuan Martin, mereka akhirnya tahu soal uang yang ditransferkan oleh Paman Leng. Lo sebagai penerima uang pun akhirnya dianggap sebagai malaikat pembunuh yang sudah menghabisi Sukamoto. Malam harinya, Lo dan Fu melihat berita tentang sebuah kebakaran yang terjadi di sebuah rumah di daerah Huangcai. Lo langsung terkejut karena ternyata rumah yang terbakar itu adalah bekas rumahnya. Ia pun yakin bahwa identitasnya sudah ketahuan. Dan benar saja, tak lama setelah itu anak buah Eiji datang untuk menghabisinya.
Di tepian dermaga, Lo frustasi dengan nasibnya karena semua orang mengincarnya. Yakin hidupnya tak lama lagi, Lo memberikan jam kesayangannya pada Fu dan memintanya untuk menjaga Kiki. Tak lama ia mendapat kabar bahwa pesta ulang tahun ayah David sudah dimulai. Sementara di kantor kepolisian, setelah memindai banyak foto, identitas sang malaikat pembunuh pun akhirnya terbongkar. Dan ternyata malaikat pembunuh itu tak lain dan tak bukan adalah Detektif Chan. Kembali pada Lo dan Fu, mereka akhirnya sampai di pesta ulang tahun ayah David. Di sana Kiki berdansa dengan Detektif Chan yang membuat Lo curiga dan menyuruh Fu untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika Lo dan Kiki berdansa, Chan mengatakan bahwa Lo bukanlah malaikat pembunuh. Mendengar itu, berdasarkan instingnya, Fu mengatakan bahwa malaikat pembunuh yang sebenarnya adalah Detektif Chan. Sambil tersenyum, Detektif Chan mengatakan jika Fu yakin dengan instingnya, maka habisilah dirinya dan uang 100 juta itu akan menjadi milik Fu. Namun Fu dengan santai mengatakan bahwa ia tak mau melakukannya. Tak lama tanpa mengajak Lo, David mengajak Kiki untuk menemui ayahnya. Tentu saja David tak mau jika ayahnya tahu siapa ayah Kiki sebenarnya. Namun tanpa pikir panjang, Lo menghampiri ayah David dan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pengusaha, melainkan hanya seorang penipu. Melihat Kiki yang merasa malu, Lo dengan tegas mengatakan meski terasa pahit dan memalukan, akan tetapi itulah kebenarannya. Ia berjanji mulai hari itu tak akan pernah datang lagi menemui mereka. Mendengar ucapan ayahnya, Kiki akhirnya sadar bahwa keluarga David tidak benar-benar menerimanya. Akhirnya, ia pun memutuskan mengakhiri hubungannya dengan David. Di luar hotel, Lo menyerahkan dirinya pada Detektif Chan. Namun, sang detektif malah menyuruh mereka untuk bersembunyi. Fu yang tak mau membuang waktu langsung mengajak Lo untuk menemui Martin. Setelah mengabari Martin yang berada di markas Eiji, Lo mengatakan sesampainya di sana Fu harus menghabisi dirinya dan mengambil hadiahnya. Ia harus berjanji untuk membagi uangnya dengan Kiki dan juga menjadi penjaganya. Fu menyanggupi, lalu mereka pun pergi ke sana. Singkat cerita, sesampainya di markas Eiji, Fu dan Lo langsung menemui David dan menanyakan soal hadiahnya. Martin menjelaskan jika Fu menghabisi Lo sang malaikat pembunuh, maka ia akan langsung mentransferkan uangnya. Tak mau banyak basa-basi, Fu langsung menghabisi Lo dengan menembakinya. Setelah Lo dianggap tewas, Fu langsung meminta uang hadiahnya, namun Martin yang masih terkejut mengatakan bahwa semuanya tergantung keputusan Eiji. Dan sesuai perkiraan Fu, Eiji menolak memberikan hadiahnya yang ia anggap sudah menjadi miliknya. Lo yang pura-pura mati pun bangkit kembali lalu meminta uang depositnya. Namun bukannya mendapatkan uang, Eiji menyuruh anak buahnya untuk menembaki mereka.
Setelah Eiji dan anak buahnya tewas, Martin datang menodongkan pistol ke arah mereka. Bukan niat menghabisi mereka, akan tetapi Martin tak mau jika uang hadiahnya hangus begitu saja. Ia lalu mengajak mereka untuk membaginya, yang tentu saja dia akan membuat skenario seolah-olah sang malaikat pembunuh adalah Eiji dan detektif Chan yang berhasil menghabisinya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Martin dan yang lainnya bertemu di sebuah kapal pesiar. Setelah uangnya dibagi rata, Fu akan membangun rumah untuk ibunya, Chan akan pensiun, sementara Lo akan mengajak Kiki liburan di Swiss. Di akhir film, Chan mengajak Fu berbicara empat mata. Ia mengatakan bahwa hanya Fu lah yang pantas untuk menggantikannya sebagai malaikat pembunuh.